Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Azhara dengan NPM 10070324015, mahasiswi program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Angkatan 2024, yang di sini akan menjelaskan apa itu klasifikasi citra. Apa itu klasifikasi citra? Dalam penginderaan jauh, klasifikasi citra adalah proses pengelompokan piksel-piksel pada gambar atau biasanya berbentuk citra satelit menjadi kategori atau kelas tertentu yang mewakili objek di permukaan bumi seperti hutan, air, atau permukiman. Menurut Husin, 2019, klasifikasi citra merupakan proses pengelompokan piksel atau objek dalam gambar digital ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan karakteristik seperti warna, tekstur, atau spektrum. Dalam penginderaan jauh, terutama menggunakan aplikasi ArcGIS, kita mengenal dua metode utama yang mengubah citra satelit menjadi informasi tata guna lahan, yaitu klasifikasi supervised dan unsupervised. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada bagaimana kita mengarahkan ArcGIS dalam memproses data spektral yang ada. Pertama, adalah klasifikasi supervised. Dalam metode ini, kita berperan memberikan instruksi langsung kepada ArcGIS mengenai objek yang harus dicari. Melalui fitur Training Samples Manager, kita menandai area representatif di peta sebagai sampel, misalnya area hutan, air, atau permukiman. ArcGIS kemudian mempelajari karakteristik statistik dari sampel yang kita buat tersebut sebagai referensi. Setelah itu, ArcGIS akan memindai seluruh citra dan memasukkan setiap piksel ke dalam kategori yang paling mirip dengan sampel yang telah kita tentukan. Fungsi utamanya untuk menghasilkan peta dengan label kelas yang sudah pasti dan akurat sesuai kebutuhan proyek kita. Klasifikasi unsupervised. Ini yang kedua, berbeda dengan sebelumnya. Dalam metode ini, ArcGIS bekerja sama secara otomatis tanpa memerlukan data sampel dari kita di awal. Kita cukup menentukan algoritma dan jumlah kelas yang diinginkan. ArcGIS kemudian akan mengelompokkan piksel-piksel berdasarkan kesamaan nilai pantulan spektralnya secara mandiri. Hasil akhirnya adalah kelompok atau klaster yang belum bernama atau hanya nomor. Fungsi utama metode ini adalah untuk membantu kita melakukan eksplorasi data secara cepat, terutama jika kita belum memiliki pengetahuan lapangan yang mendalam tentang wilayah tersebut. Secara singkatnya, supervised ArcGIS kita fungsikan untuk pemetaan yang terarah dan spesifik, di mana kita memegang kendali penuh sejak awal. Karena disitulah kita memberikan sampel yang bagaimana sampel kita sendiri itu sebagai referensi dari ArcGIS tersebut. Sedangkan unsupervised di ArcGIS kita fungsikan untuk pengenalan pola otomatis di mana ArcGIS bekerja secara mandiri dan kita melakukan pelabelan di tahap akhir saja. Dan dilanjut dengan vektorisasi. Vektorisasi adalah suatu proses dari ArcBox yang bernama raster to polygon. Raster to polygon sendiri memiliki fungsi sebagai merubah data raster menjadi data vektor. Data vektor itu sama dengan seperti shapefile. Dalam shapefile sendiri yang akan berisi atribut tabel feed, shape, ID, dan grid code yang memudahkan kita menentukan luas dan keperluan lainnya. Berikut untuk contoh outputnya. Yang pertama itu ada peta unsupervised. Lalu peta supervised dengan penggunaan lahan yang kita tentukan atau kita beri sampel dari awal. Nah, berikut untuk vektorisasinya. Dan ini juga termasuk vektorisasi supervised. Yang seperti disebutkan juga, hasil dari vektorisasi adalah shapefile yang dapat kita ambil datanya melalui atribut tabel. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan terkait klasifikasi citra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.